Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervin Yoga Pratama dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem penggajian terkomputerisasi dan aktiva tetap. Sebelumnya saya perkenalkan anggota saya. Ada saya Kiri Ervin Yoga Pratama, lalu ada Mbak Opi Biana Putri, lalu ada Mas Fidelis Prianto. Oke, pada bab ini saya akan menerangkan tentang sistem informasi akuntansi penggajian. Langsung saja, definisi sistem akuntansi gaji dan upah. Sistem akuntansi gaji dan upah merupakan rangkaian prosedur perhitungan dan pembayaran gaji dan upah secara menyeluruh bagi karyawan secara efisien dan efektif. Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Sedang upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian. Pertama, ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, serta perubahan tarif upah dan lain-lain. Kedua, kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan berupa daftar hadir biaya, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Yang ketiga, kartu jam kerja, yaitu dokumen untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Yang keempat, daftar gaji dan daftar upah, yaitu dokumen berisi gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan dan sebagainya. Jika diketahui bahwasanya jika karyawan atau pegawai perusahaan memiliki NPWP, maka potongan yang merupakan PPh pasal 21 itu akan lebih ringan, akan lebih murah potongannya. Yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, yaitu ringkasan gaji dan upah per departemennya yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Selanjutnya, surat pernyataan gaji dan upah, yaitu dokumen yang dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuat daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji. Yang ketujuh, amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan setiap karyawan dalam amplop gaji. 8. Bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya adalah fungsi yang terkait dalam sistem penggajian. 1. Fungsi kepegawaian, bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi pencatat waktu, yaitu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, yaitu bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak sebagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Keempat, fungsi akuntansi, yaitu untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji, misalnya utang gaji, utang pajak, utang dana pensiun, dan sebagainya. Yang kelima, fungsi keuangan, yaitu bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menuangkan cek tersebut ke bank. Selanjutnya, prosedur sistem penggajian. Prosedur sistem penggajian dibagi menjadi dua, yaitu secara manual dan secara terkomputerisasi. Pertama, secara manual terdiri dari 1. Departemen personalia,
yaitu berdasarkan lamaran yang masuk, bagian ini menyaring dan mengangkat karyawan. Hasil dari proses ini adalah surat pengangkatan karyawan baru. Yang kedua, supervisor atau penyelia, yaitu setelah menerima tembusan surat pengangkatan karyawan baru dari Departemen Personalia, penyelia atau supervisor menyiapkan schedule kerja untuk karyawan baru dan memberikan beban pekerjaan kepada karyawan baru. Menjelang tanggal pembayaran gaji, bagian ini memeriksa tiket kerja dan kartu jam kerja karyawan. Ketiga, karyawan baru, yaitu setelah menerima surat pengangkatan, karyawan baru akan memperoleh schedule dari atasan langsungnya. Jumlah jam kerja dan jam hadir karyawan akan direkam dan tiket kerja yang akan diserahkan ke atas langsungnya. Keempat, bagian gaji, yaitu menerima tembusan surat pengangkatan pegawai baru yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat catatan gaji kumulatif yang sementara akan diarsipkan sesuai urutan abjad. Kelima, bagian keuangan. Atas daftar gaji yang diterima, bagian ini membuat cek transfer gaji untuk mengisi rekening gaji di bank dan bukti store bank dan menyetorkannya ke bank, membuat dan menandatangani cek gaji serta membayarkannya kepada karyawan. Keenam, bagian akuntansi, yaitu setelah menerima tembusan bukti store bank dari bank, bagian akuntansi kemudian mencocokkan tembusan bukti store tersebut dengan daftar gaji dan mengasuhkannya secara urut tanggal. Yang selanjutnya, prosedur sistem penggajian secara komputer. Yang tadi sudah kita bahas tentang prosedur secara manual ya. Pertama, bagian gaji, yaitu menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja dari berbagai departemen. Atas dasar dokumen ini, bagian gaji akan membandingkan kedua dokumen, memasukkan data gaji ke komputer dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut secara urut waktu. Kedua, departemen pengelolaan data. Setelah menerima input data gaji, bagian ini akan menjalankan program pengurutan data. Hasilnya adalah data gaji yang telah urut. Selanjutnya, bagian ini menjalankan program pembuatan cek dengan menggunakan file input penggajian dan file buku besar. Ketiga, bagian utang. Bagian ini menerima daftar gaji dari Departemen Pengolahan Data. Atas dasar daftar gaji tersebut, bagian utang akan memberikan otorisasi dan membuat voucher. Selanjutnya, voucher dan daftar gaji diserahkan ke bagian utang. Keempat, kasir. Bagian ini mula-mula menerima cek gaji. Selanjutnya, bagian ini juga menerima voucher dan daftar gaji. Kelima, bagian gaji. Atas daftar gaji yang diterima, bagian gaji akan mencocokkan dengan arsip kartu kerja dan tiket jam kerja. Selanjutnya, dokumen tersebut diarsipkan sesuai urutan tanggal. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bab 1 selanjutnya akan disampaikan oleh anggota saya yang lain. Terima kasih, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.